karena videonya cukup panjang, langsung saja kita simak penjelasan pertama dari Ustadz Amin Mukhtar dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Begitu meyakini bulan Rajab punya keistimewaan, maka sampai disambut dengan doa khusus karena Rajab itu dianggap sebagai bulan Allah. Maka menyebarlah di tengah-tengah masyarakat kita hadis yang populer dengan ungkapan Rajabun Syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Terima seketir. Yaitu antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang tersebar itu tak bisa dilepas. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dari mana hadis ini kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat, maka antara lain Imam Asyuti dan Syekh Muhammad bin Darwis Al-Hud menyatakan bahwa hadis ini super lemah, super rayon. Bahkan beliau menyatakan tidak ada satupun hadis yang sahih, hadis yang bisa dipakai hujah tentang keutamaan bulan Rajab. Maka tak lupa kita juga melibatkan penelitian ulama lain zaman Kiwari tetapi sudah wafat, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, seperti di dalam kitab Targhib At-Tarhib, Sahih dan Dhaif At-Targhib, menyatakan hadis ini adalah lemah. Ini yang menyebar di masyarakat. Kemudian ada yang unik juga, yaitu sampai disambut dengan doa yang kita kenal kembali populer di masyarakat, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna atau wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balagona atau wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu yang menyebar di medsos, di grup WhatsApp, biasanya itu viral atau di-share secara pesan berantai, dan ternyata hadis ini juga dhaif. Ya, dhaif hadisnya. Jadi nanti sudah dibahas secara khusus oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang menerangkan fadilah bulan Rajab dan kepalsuannya atau bid'ahnya. Bukan bid'ah lagi, bid'ah itu. Kemudian ada juga ritual lain yang berkenaan dengan bulan Rajab yang saya sebut ritual baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan sahabat, yaitu yang disebut saum khusus bulan Rajab. Dan saya kira maklum sekiranya orang awam tertarik dengan ibadah saum khusus bulan Rajab ini dikarenakan fadilah, keutamaan, bonus, reward yang disediakannya begitu menggiurkan. Saya ambil contoh ya, ini contoh kompensasi ibadah saum khusus di bulan Rajab. Antara lain di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, saya nggak akan bacakan teks Arabnya. Konon Nabi bersabda, Rajab itu bulan agung. Barang siapa yang berbuat baik di bulan Rajab, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan. Siapa yang saum 1 hari di bulan Rajab, maka kebaikannya sebanding dengan saum 1 tahun. Halo, Barade? Itu cuma 1 hari. Barang siapa yang saumnya 7 hari, maka dia mendapat garansi tak akan masuk neraka. Sebab dengan saum itu pintu neraka bagi dirinya digembok. 7 hari. Oke? Can heboh itu mah. Masih sedang-sedang saja. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang saumnya sampai 8 hari, ku 7 hari ditutup neraka, tambah 1 hari di hari 8, maka masuk surga dengan bebas. Jadi 7 harinya menutup neraka, ngegembok, maka hari ke-8-nya akan masuk surga secara bebas. Oke? Belum seberapa. Sekarang tambah 3 hari, kalau mau pakai 7 tadi kan? Atau mau pakai 8 tinggal nambah 2. Barang siapa yang saumnya sampai 10 hari,
Jadi kalau saumnya sampai 10 hari, apapun yang diminta kepada Allah itu ada garansi cespleng cekbur. Sim salabim ada kadabra hari takene dijabah. Sekburu jaram lo itu. Oke, belum seberapa. Maka ketika nambah paketnya sampai 15 hari, maka akan ada PR langit, jubir. Maka seorang malaikat dari langit akan menyeru kepada yang bersangkutan bahwa dosa-dosamu sebanyak apapun masa lalu itu telah hapus. 2, maka amal apapun yang kamu kerjakan di mata Allah akan sempurna. Jadi dosa masa lalu selama apapun, sebejat apapun dosa-dosa itu, maka kalau saum sampai 15 hari itu selesai. Ditip KB. Maka amal yang banyak yang kurang dengan saum 15 hari maka menjadi sempurna. Kemudian semakin nambah saumna tambah 16, 17 bahkan sampai 1 bulan, maka kebaikannya, bonusnya, rewardnya pasti semakin banyak pula. Coba Bapak Ibu, sanu teh kabita tuh. Kok mau orang tara ibadah saum Senin Kemis? Lewat saum Senin Kemis mah. Saum Daud cetek. Nanaonan maka ku saum Rajab jadi sanu tekabita ngan hanya kal palsu. Jadi ini contoh. Oleh karena itulah maka para ulama mengingatkan, karena berdasarkan perkembangan sejarah Islam tak sedikit umat yang tertipu dengan kabar palsu ini. Maka bangkitlah ulama memfilter, ulama mengidentifikasi, antara lain disampaikan oleh pakar hadis ulama besar Ibnu Solah, kemudian Imam Ibnu Rajab, kemudian Imam Abdurraib Al-Munawi, tak ketinggalan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semuanya sepakat menyatakan bahwa tidak benar adanya hadis-hadis sahih tentang saum Rajab, baik berupa anjuran ataupun larangan ketika ditemukan dilarang saum Rajab. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau menutup kajian kita tentang ritual saum dengan menyatakan hadis-hadis keutamaan saum di bulan Rajab itu termasuk hadis yang batil. Kemudian nanti ada yang disebut dengan ritual sholat, khusus sholat Rajab disebutnya sholat rogoib. Keutamannya, jadi sholat rogoib itu sholat dikerjakan pada Jumat pertama bulan Rajab. Besok tah ada isuk dah. Usilap. 12 rakaat 6 kali salam berarti 22. Jadi jumlahnya 12 rakaat. Dilakukan dengan kaifiat 22. Waktunya antara maghrib dan isya. Bacaannya setelah surat Al-Fatihah maka baca surat Al-Qadar 3 kali dan surat Al-Ikhlas Qulhu 12 kali. Setelah selesai sholat membaca sholawat 70 kali. Setelah itu silahkan berdoa sekehendaknya, maka beragam keutamaan akan diraih bagi yang mengamalkannya. Itu diantara yang sekali lagi menyebar di masyarakat. Udah ya, itu Jumat pertama nih besok. Nanti silahkan ambil lagi fasilitas bulan Rajab itu, yaitu sholat khusus di tengah bulan. Berarti tanggal 15 wajib. Maka pertengahan Rajab juga dianjurkan sholat sunat khusus. Itu juga tak kurang padilahnya. Sayangnya semua ini baik sholat rogoib maupun sholat pertengahan bulan Rajab, hadis-hadisnya adalah paslu, maudhu. Ritual lain seperti yang sudah menjamur di tengah masyarakat kita, yaitu membacakan kisah Isra Miraj, kemudian mengadakan Rajaban tiap tanggal 27 Rajab. Kemudian dilakukan doa dan dzikir-dzikir khusus serta berbagai macam ritual lain. Nah, jadi kita ya sholat tuh malam Miraj sedikit. Sholat ragaib, sholat pertengahan, tangkema tanggal 27. Itu khusus namanya sholat Lailatul Miraj. Oke, ini siapa yang ibadah dalam sholat malam Miraj itu, maka pahalanya itu sama dengan 1 kali sholat sama dengan 1 tahun keutamaannya. Nah, maka dilakukan tanggal 27, tetapi kembali sayang hadisnya paslu.
Kemudian yang terakhir, tidak ada satupun pengamalan terutama Nabi dan sahabat peristiwa Mi'raj itu diperingati. Sekarang orang mengagungkan Mi'raj, mau apanya hari Mi'rajnya diagungkan, ai salatna hari-hari. Kemudian Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Bulan Rajab itu sekarang beredar lagi dan banyak orang bertanya pada saya. Bahkan saya lihat yang teks asli hadisnya itu luar biasa. Siapa yang puasa 1 hari dalam bulan Rajab, itu dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1000 tahun. Ya. Lebih dari Lailatul Qadar itu. Ya. Kalau 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun, 7 hari semua pintu neraka tertutup bagi dia. Artinya dia cukup dengan puasa. Nah, gitu kan? Ya, 8 hari semua pintu surga 8 terbuka untuk dia. Nah, siapa yang mengingatkan saja, mengingatkan. Itu pahalanya sama dengan beribadah 80 tahun. Coba itu. Ini ya memang ciri-ciri hadis palsu itu biasanya amalnya sedikit, pahalanya luar biasa. Tapi untuk mengetahui palsu itu hanya gejala saja. Kita teliti. Nah, ini dalam kitab itu diteliti betul. Ternyata hadis ini pada palsu. Tapi bukan berarti puasa Rajab itu nggak boleh. Ya, kita bisa pakai hadis yang lain. Di riwayat Imam Ibnu Majah, ada seorang yang datang kepada Nabi pangling. Pada tahun lalu udah datang. Kamu kok sekarang jadi kurus? Kenapa? Saya puasa terus Rasulullah, gitu kan. Siapa yang menyuruh kamu menyiksa diri kamu itu? Ya Rasulullah, saya kuat, gitu kan. Akhirnya terjadi dialog panjang. Ujungnya Rasulullah mengatakan begini, sum ashurullahil hurum. Ya. Nah, puasalah kamu pada bulan-bulan Allah yang mulia. Nah, bulan-bulan mulia bagi Allah itu ada 4. Antara lain adalah bulan Rajab. Nah, kalau pakai hadis ini, maka ya boleh-boleh saja. Tapi nggak ada kejelasan fadilahnya apa, gitu loh. Bukan menutup pintu neraka semua, membuka pintu surga semua. Ini bisa mengerikan karena bisa membodohi masyarakat. Nah, itu yang saya katakan, itu kalau dibiarkan sama dengan membodohi masyarakat. Membiarkan masyarakat mengamalkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya. Itu kan nanti gimana, fiktif. Seperti ada cerita, seorang ada mau pergi ke Cina. Saya bilang, mau apa ke Cina? Ya, mau ziarah. Ziarah siapa? Makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Loh, Sa'ad bin Waqqas yang mana? Itu yang sahabat Nabi. Loh, tidak ada. Kalau kita lihat, baca buku gitu ya, kitab-kitab sahabat, tentang sejarah sahabat, tidak satu pun ada sahabat Nabi yang pernah sampai ke negeri Cina. Nah, lalu ini ulah siapa, gitu kan? Ya, bisa aja macam-macam ini. Ini bisa aja ulah calra-calra, calo ziarah, bisa aja kan? Untuk mendapatkan jamaah, gitu kan? Akhirnya kepentingan ekonomi. Nah, komersial. Coba sekarang, orang yang umroh ke Mekah sekarang, begitu dia sampai di Jeddah, apa yang dicari di Jeddah itu? Mau ziarah makam Ibu Hawa. Iya kan? Siapa bilang ada Ibu Hawa dimakamkan di situ? Ya. Kita baru tahu kalau ini ada makam itu kalau ada Nabi menceritakan. Nabi nggak pernah menceritakan. Lebih parah lagi, setelah ziarah makam Ibu Hawa katanya, makam fiktif ya. Apa? Mau melihat sepeda Nabi Adam. Ya. Betul nggak? Iya. Di Jeddah itu ada sepeda besar sekali, bikinan Korea itu. Itu orang Indonesia menyebutnya siapa itu? Itu sepeda Nabi Adam. Ya Allah. Zaman Nabi Adam udah ada sepeda. Nah, kan kayak begitu kan, orang pada penasaran semua kan? Allah. Ya Allah. Ya. Di Mekah ada mandi. Di mana mandinya? Di Wadi Fatimah namanya itu. Katanya kalau mandi di situ awet muda gitu kan. Wah, senang ibu-ibu gitu kan. Ya. Ini kan semuanya kan komersial semua itu. Nah, ini termasuk juga misalnya Prof, hadis-hadis yang menyebutkan tidurnya nongsoing. Ya, itu semua ditulis itu. Nah, ini banyak sekali ya cara beragama kita yang masih perlu diluruskan. Nah, gitu ya. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang ya dasarnya nggak jelas. Gitu loh. Padahal yang jelas kan banyak, yang sahih banyak itu kan. Ya. Untuk Ramadan saja itu saya menginventarisir, mudah-mudahan suatu saat ada di buku. Itu ada kurang lebih 25 kekeliruan. 25 kekeliruan tentang Ramadan. Ya, di antaranya karena ada hadis-hadis palsu. Hadis palsu sebutan Ramadan itu ada 10. Ya. Nah, itu yang jelas sudah hadis palsu ya. Yang kekeliruan dalam memahami itu saya pahami, itu saya tulis itu ya. Itu sampai ada 25, sudah saya tulis dalam majalah Nabawi itu. Jadi antara lain apa? Orang banyak mengutamakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Nah, ini kan udah nggak benar kan? Ya. Coba begitu ada isu, belum ada pengumuman pemerintah, ini baru isu saja. Besok adalah 1 Ramadan, itu masjid itu malam itu penuh. Sampai di halaman penuh. Orang mau apa coba penuh? Diumumkan oleh pemerintah juga belum. Mau
Dilanjut oleh Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Mengenai fadilah bulan Rajab, kita berusaha mengamalkan suatu ibadah itu harus didasari ilmu. Allah SWT juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi kita mengamalkan ibadah harus dasarkan ilmu. Sebab nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Kamu mendengar keterangan siapa melakukan begitu? Kamu melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Itu akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Maka dari itu kita sudah memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah amalan di bulan Rajab. Sudah diterangkan di sini, semuanya tidak dapat dipercaya. Hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Baru dirasakan dimasuk artinya aja udah. Masa orang sholat puasa di bulan Rajab 1 hari sama dengan puasa berapa tahun? 1000 tahun. 2 hari sama dengan 2000 tahun. Padahal hidup kita itu berapa tahun? Nah, berarti puasa sehari ibaratnya seumur hidup, masih lebih hidup lagi sampai 1000 tahun puasa terus. Tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu hati-hati. Atiullah wa atiur Rasul yang kemarin, atiullah wa atiur Rasul, ya, wahdaru, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan hati-hatilah. Walaupun hadis-hadis ini dikatakan qala Rasulullah, tapi hati-hati. Hati-hati, tidak setiap qala Rasulullah itu mesti Rasulullah berkata betul. Ya dah? Ada kalimat qala Rasulullah seolah-olah Rasulullah berkata betul seperti itu. Tapi tak diselidiki ternyata bukan dari Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Maka kalau kita mendengar Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu la raiba fi, sekalipun kita belum paham, tapi harus yakin Al-Qur'an itu tidak diragukan kebenarannya, baru kita memahami, mempelajari dan memahami. Tapi kalau kita mendengar itu hadis Rasulullah, pertama harus ragu dulu, karena tidak semua hadis yang dikatakan dari Rasulullah itu mesti hadis betul. Kalau hadis betul dari Rasulullah pasti benar. Tapi yang membahayakan itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah, itu yang hadis palsu, hadis dhaif, hadis itulah. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan dalam brosur ini, di samping isinya tidak bisa diterima akal sehat, tak diteliti memang semua hadisnya dhaif, bahkan palsu, tidak dapat dijadikan pegangan. Dan jadinya dipegangan, coba baru dipraktekkan saja, kan susah itu. Dan sujud suruh baca 70 kali, nanti setelah duduk baca 70 kali lagi, duduk antara 2 sujud baca 70. Kamu ngitung aja udah baca tidur kamu. Ya, sujud baca 70 kali bacaan itu. Sujud mungkin tidak jadi bangun dong 70 kali. Ya. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu aja kadang-kala banyak yang keseret-seret, apalagi membaca 70 kali coba. Ngitungnya gimana? Dengan sujud membaca itu 70 kali. Nanti duduk baca 70 kali lagi. Ya. Nah, inilah semua harus kita cermati, maka hati-hatilah. Hati-hati. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, tapi hati-hati. Jangan sembarangan asal kata Rasulullah pegang, pakai, amalkan. Nah, itu tidak masuk akal. Puasa 1 hari 1000 tahun, puasa 3 hari 3000 tahun, ya, puasa 7 hari di bulan Rajab ditutup pintu-pintu jahanam daripadanya, ya. Dan barang siapa berpuasa dengan 8 hari di bulan Rajab, dibukakan pintu-pintu surga yang 8 untuk dia, yang dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Barang puasa 15 hari di bulan Rajab, maka keburukan-keburukannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Akan ada seorang penyeru dari langit yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu, maka mulailah lagi beramal. Dan siapa menambah puasa itu, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah pula kebaikan-kebaikannya. Ini kan tidak masuk akal. Puasa 1 hari podo kalau 1000 tahun. Urip tidak ada 1000 tahun, berarti saya cek urip puasa terus itu. Baiklah nih Bapak-bapak dan saudara-saudara, karena tidak ada pertanyaan dari brosur, saya kuatkan saja, brosur yang saudara pegang ini tidak bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hadis-hadisnya tidak ada yang dapat dipercaya.
Selanjutnya Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Ustadz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang puasa, tentang solat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang solat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, waqad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama. Sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram. Ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Barang siapa yang solat di malam Jumat pertama disebut solat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan solat di malam Jumat pertama setelah solat atau setelah solat maghrib atau setelah solat maghrib, antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang orang bilang dengan solat raghaib adalah bid'atun munkarah. Kata Al-Imam Nawawi, adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Hadisnya enggak ada. Kita tidak boleh bikin syariat solat-solat sendiri. Tidak boleh. Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, apa hukum solat birrul walidain? Saya bilang, apa solat birrul walidain? Enggak ada. Yang ada solat duha ada, solat malam ada, solat taubat ada. Tapi solat birrul walidain enggak ada. Kalau berbakti kepada orang tua, jangan bikin namanya solat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin solat poligami. Jadi tidak ada, kita enggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru enggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, enggak ada. Semua hadisnya dhaif. Yang bilang hadisnya dhaif siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar di mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang benar. Nih, pingin puasa silakan, tapi tidak ada puasa tertentu. Ya, wallahu alam bisawab. Untuk yang terakhir, Ustadz Adi Hidayat dari Muhammadiyah. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat pahala sekian, 2 hari sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan di 8 pintu neraka. Pernah dengar? Itu hadis nomor 3, maudhu', palsu ya. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada. Itu hadis palsu itu. Palsu ya. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil, dengan akal sehat aja nggak masuk ya. Nggak masuk itu. Coba maaf ya, kalau Anda sudah tahu 7 hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan 7 pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Orang ini hebat sekali, tahu dia surga punya 7 pintu, 8 punya 8 pintu, neraka punya 8 pintu. Ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang keliru. Baik. Anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram itu ada. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan Al-Haram. Dan semua, hampir seluruh ulama memberikan fatwa demikian. Ya. Nah, bulan-bulan Al-Haram itu ada 4 tadi, Bu, di awal bahasan kita. Ya.
Jadi kalau ibu ingin puasa, misalnya tingkatkan puasa di bulan-bulan ini, boleh. Ya. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Jadi kalau ingin puasa di bulan-bulan itu boleh. Ya. Rajab ibu puasa, silahkan. Ya. Kemudian Dzulqa'dah puasa boleh, Dzulhijjah puasa boleh, bahkan 10 pertamanya besar pahalanya. Ya. Kemudian Al-Muharram puasa boleh. Nah, rumusnya kalau bisa khusus di bulan Rajab, ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis, ya. Di belum puasa Senin, ya. Sudah puasa Senin tambah Kamis, Senin Kamis tambah Ayyamul Bid, ya. Kalau ingin tingkatkan lagi boleh puasa Daud, boleh, ya. Hari ini Senin puasa, Selasa besok tidak, ya. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa apa namanya? Daud, ya. Salat Daud tidak ada, ya. Subuh salat, duhur tidak, ya. Asar salat, maghrib tidak. Itu ngarang, ya. Nanti supaya tubuh kita terbiasa sebelum datang Ramadan. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi puasanya bulan Sya'ban, itu boleh, ya. Nanti saat Sya'ban saya terangkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ibu boleh tiap hari puasa itu, ya, boleh, ya. Sampai sehari 2 hari menjelang Ramadan, ibu berhenti.